Alat dan bahan. Sediakan 2 buah smartphone yang sudah terdownload aplikasi audio frequency counter dan aplikasi frekuensi generator, penggaris atau mistar, dan stopwatch. Langkah-langkah percobaan. Perlakuan 1. Sumber bunyi dan pengamat diam. 2. Setting frekuensi. 3. Sumber bunyi 440 Hz. Posisikan sumber bunyi dan pengamat pada satu titik, di mana keduanya dalam keadaan diam, kemudian amati frekuensi bunyi dari yang diterima oleh pengamat. Perlakuan 2. Sumber bunyi menjauhi pengamat. Posisikan smartphone pengamat pada satu titik. Tentukan posisi awal dan sisi akhir untuk sumber bunyi secara bersamaan. Nyalakan stopwatch dan nyalakan sumber bunyi, kemudian gerakkan sumber bunyi menjauhi pengamat sampai yang telah ditentukan. Ulangi 1 kali lagi dengan frekuensi sumber bunyi yang berbeda. Setting frekuensi sumber bunyi donatur. Posisi untuk sumber bunyi dan pengamat pada jarak yang telah diukur. Secara bersamaan, gerakan pengamat dekati sumber bunyi pada posisi yang telah ditentukan. Amati frekuensi bunyi yang diterima oleh pengamat dan yang terhitung. Ulangi lagi dalam frekuensi yang berbeda. Ketika suatu tape recorder yang terhubung dengan speaker dinyalakan, kemudian kita mendekat, bunyi yang kita dengar semakin keras, sehingga frekuensi bunyi yang kita dengar semakin besar, sedangkan kita bergerak menjauh, bunyi yang kita dengar semakin lemah, sehingga frekuensi yang kita dengar semakin kecil. Jadi frekuensi bunyi berubah dengan perubahan jarak, dan selanjutnya disebut dengan efek developer. Ketika kita mendengar bunyi dari tape recorder, berarti kita sebagai pengamat, kita mendekati sumber bunyi dengan kecepatan fp, maka frekuensi yang kita dengar akan semakin besar, karena kecepatan v berbanding lurus dengan frekuensi f. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menjauhi sumber bunyi dengan fp, maka frekuensi yang kita dengar akan semakin kecil. Ketika kita mendengar bunyi dari tape recorder, berarti tape recorder sebagai sumber. Apabila sumber bunyi mendekati kita dengan kecepatan, maka frekuensi yang kita dengar akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila kita dijauhi sumber bunyi dengan kecepatan Vs, maka frekuensi yang kita dengar akan semakin kecil. Apabila pengamat mendekati sumber bunyi, maka pengamat sebagai subjek, sehingga kecepatan pengamat Fp bermulai positif dan kecepatan sumber bunyi Fs bermulai negatif. Sedangkan apabila sumber bunyi mendekati pengamat, maka pengamat sebagai objek, sehingga kecepatan pengamat Fp bernilai negatif dan kecepatan sumber banyak Fs bernilai positif. Salah satu contoh dari efek developer yaitu saat pasien ingin menambal lubang gigi yang masih mencapai ml gigi, maka akan dilakukan bor gigi terlebih dahulu. Inilah fenomena efek Doppler, yakni perubahan frekuensi yang dihasilkan sumber suara yang bergerak. Suara bor gigi memanfaatkan efek Doppler agar pendengar makin waspada terhadap bor gigi dan agar pasien diam sampai penguburan selesai dilakukan. Nah, tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai efek Doppler. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
No, I'm not perfect, but I hope you see my worth.